Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Munif dari kelas 447. Di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang cost behavior analysis dalam mata kuliah akuntansi biaya 2. Saya dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Afrildo dan William. Langsung ke bahasan pertama. Bahasan pertama ada klasifikasi biaya. Pertama, di klasifikasi biaya ini ada namanya biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada penurunan atau kenaikan aktivitas dalam relevant range. Nah, ilustrasinya ada di slide. Lalu selanjutnya ada variable cost. Nah, variable cost atau biaya yang bervariasi itu bisa berubah tergantung dengan aktivitasnya dalam relevant range. Nah, di ilustrasi ini bisa tuh terlihat bahwa grafiknya tuh naik ya. Nah, itu kan berubah. Lalu semi variable cost. Nah, ini punya sifat fix dan variabel. Berarti bisa dibilang bahwa ini merupakan gabungan dari dua klasifikasi biaya yang telah saya jelaskan tadi. Kenapa bisa ada semi variable cost? Yang pertama, adanya jumlah minimum yang dipertahankan. Lalu ada pengklasifikasian akuntansi. Contohnya listrik untuk penerangan yang merupakan fixed cost digabung dengan listrik untuk produksi yang merupakan variable cost. Lalu memisahkan semi variable cost ke unsur fix dan variabel. Dan tujuan pemisahan ini yang pertama ada untuk penghitungan tarif FOH dan analisis varian. Lalu penghitungan flexible budget dan analisis varian, analisis direct costing dan contribution margin, analisis break even dan cost volume profit, analisis differential cost dan comparative cost, lalu analisis short run profit maximization dan cost minimization, lalu analisis capital budgeting, dan yang terakhir untuk analisis marketing profitability per wilayah, produk, dan pelanggan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrildo. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam 3 metode untuk pemisahan antara variable cost dan fixed cost dalam cost behavior analysis. Metode pertama kita mendapatkan materi mengenai high and low points method. Metode cost behavior analysis ini menggunakan aktivitas tertinggi dan terendah. Asumsi di sini, data lain terletak antara poin tertinggi dan terendah secara garis lurus. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana, namun kelemahannya kurang akurat. Penekanan pada metode ini adalah pada tingkat aktivitas terlebih dahulu, baru kita melihat kepada cost-nya. Untuk mendapatkan variable cost-nya, kita bisa gunakan selisih antara cost tertinggi dan cost terendah dibagi dengan selisih antara aktivitas tertinggi dan aktivitas rendah, sehingga mendapatkan variable cost per aktivitasnya. Untuk mendapatkan fixed cost, kita bisa mendapatkannya dari eliminasi antara dua persamaan dua variabel. Lalu lanjut ke metode kedua, yaitu scatter graph. Metode cost behavior analysis ini menghubungkan komponen menggunakan grafik Cartesius dan menentukan pola hubungannya. Cost yang dianalisis dalam hal ini adalah cost-nya itu berada pada sumbu Y atau dependent variable. Sedangkan aktivitas yang akan dianalisis itu ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X atau independent variable. Kelebihannya adalah lebih baik daripada high and low point method karena menggunakan lebih banyak data, namun masih bias karena penarikan garis untuk menetapkan fixed cost itu masih berdasarkan perkiraan. Tapi metode ini bisa mendeteksi data yang abnormal. Lalu lanjut ke metode ketiga, yaitu method of least square. Metode ini yang paling banyak digunakan karena cukup akurat dan sekarang lebih marak digunakan. Didasarkan pada persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX. Konsep matematika yang digunakan di mana Y adalah total cost, A adalah fixed cost. A ini dalam matematika ini adalah konstanta. Jadi nanti A ini berupa angka yang nominalnya tetap atau fix. B adalah variable cost per driver atau per aktivitas. Dalam matematika, B ini dikenal sebagai gradien atau M.
yang biasa dalam persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah B. M adalah gradien yang menentukan kemiringan dari sebuah garis lurus. Dalam hal ini, kemiringan garis lurus dipengaruhi oleh titik X. Sedangkan X tadi itu adalah volume. Jadi, kemiringan garis dipengaruhi oleh volume aktivitas itu. Maka dari konsep matematika itu, dapat diketahui hubungan variabel cost dengan volume. Langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah membuat perhitungan seperti tabel yang sebaiknya dan lebih mudahnya dikerjakan melalui aplikasi pembantu seperti Excel. Kita akan mendapatkan data biaya dengan variabel YI dan jam aktivitas dengan lambang XI yang digunakan sama dengan data sebelumnya di high and low point method, di mana Y rata-rata adalah rata-rata biaya dan X rata-rata adalah rata-rata jam DLH. Dalam kasus ini, kita bisa menghitungnya dalam tabel. Diberikan data biaya dan jam per bulan dari Januari sampai dengan Desember. Seperti yang bisa kita lihat, bulan Januari biayanya 640, Februari 620, dan begitu seterusnya. Jam DLH pada bulan Januari 34.000, Februari 30.000, begitu juga seterusnya. Yang harus kita buat adalah Y rata-rata. Setelah kita dapatkan total dari biaya, kita akan menghitung rata-rata dengan membagi total ini terhadap jumlah bulan yang ada. Setelah dapat angkanya 570, langkah pertama kita menselisihkan antara biaya di bulan tersebut dengan rata-rata biaya. Begitu juga yang kita lakukan terhadap variabel X, dalam hal ini DLH. Kita totalkan seluruhnya, lalu kita buat rata-ratanya, ketemu 35.000. Langkah selanjutnya, kita selisihkan antara jam DLH per bulan di bulan itu, kita selisihkan dengan rata-ratanya. Selanjutnya, kita lakukan pengkuadratan antara selisih yang kita telah buat. Dalam hal ini 1.000, selisih antara bulan Januari, jam di bulan Januari dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan. Langkah selanjutnya, kita hitung lagi data ini, data pada kolom 4 dikali dengan data pada kolom 2. Setelah dapat angkanya, yaitu minus 1.000 dikali dengan 70. Kita akan mendapat angka minus 70.000. Dan informasi yang kita cari terakhir adalah kuadrat dari data yang kedua. Selisih antara biaya pada bulan itu dikurangi dengan rata-rata biaya, lalu kita kuadratkan. Nah, informasi-informasi yang telah kita dapatkan ini digunakan untuk menghitung pemisahan variabel dan fixed cost. Untuk menghitung B, dalam hal ini adalah variable cost, bisa menggunakan rumus dari sigma antara perkalian data kolom 4 dikali dengan data kolom 2. Kita hitung dari total data kolom 6. Selanjutnya dibagi dengan sigma dari kuadrat selisih antara data jam per bulan dikurangi dengan rata-rata jam yang digunakan, yaitu total kolom 5. Jadi total kolom 6 dibagi dengan total kolom 5, kita dapatkan biaya variabelnya. Dalam hal ini 0,0044 per DLH. Selanjutnya menghitung fixed cost. Kita substitusi data yang kita punya ke dalam persamaan yang pertama kali kita gunakan, yaitu Y sama dengan A plus BX.
Y di sini adalah Y rata-rata dan X di sini adalah X rata-rata, di mana Y rata-rata adalah 570 sama dengan A yang akan kita cari karena itu adalah fixed cost. Y tambah 0,0044 di mana itu adalah B adalah variabel cost lalu dikali dengan X rata-rata yaitu 35.000. Setelah kita lakukan substitusi, kita mendapatkan hasil yaitu A sama dengan 416. Maka persamaan garis lurus jika kita ingin mendapatkan grafiknya adalah Y sama dengan 416 ditambah dengan 0,0044 X. Begitulah 3 metode untuk pemisahan fixed cost dan variable cost dalam cost behavior analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Berikutnya adalah analisis korelasi. Penggunaan scatter graph method memungkinkan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara biaya dengan aktivitas yang dianalisis. Korelasi adalah ukuran covariation antara dua variabel, yaitu variabel independen sumbu X dan variabel dependen sumbu Y. Jika terdapat korelasi yang sempurna, maka semua titik menempel pada garis lurus. Aktivitas yang bisa dipakai untuk memprediksi biaya adalah aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dengan biaya tersebut. Ada dua koefisien yang kita cari. Yang pertama adalah koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi atau R ini mengukur tingkat korelasi antara dua variabel. Seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y. Semakin mendekati 1 atau min 1, maka hubungannya semakin kuat. Yang kedua adalah koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi ini menunjukkan persentase perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Standard Error of Estimate atau S-aksen. Standard Error of Estimate merupakan ukuran seberapa jauh angka-angka biaya aktual menyimpang dari estimasi biaya. Standar error suatu persamaan regresi yang nilainya kecil menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut bisa memprediksi dengan baik. Jika R2 sama dengan 1, maka standar error sama dengan 0. Manajemen dapat menggunakan konsep ini untuk menetapkan tingkat penyimpangan biaya aktual yang perlu ditindaklanjuti. Di bawah ini ada satu contoh yang akan kita jadikan pendalaman materi standar error ini. Dalam tabel tersebut telah diketahui kolom kelimanya yang akan menjadi dasar dalam penghitungan standar error yang akan dimasukkan pada rumus berikut. Rumusnya adalah akar dari total kolom kelima dibagi N kurang 2 atau dimasukkan ke dalam angkanya, yaitu S aksen sama dengan akar dari $30.628 dibagi 12 kurang 2, maka hasilnya adalah $55,34. Berikutnya adalah high and low point method. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dalam suatu perusahaan, tingkat kegiatan tertingginya adalah 48.000 jam dengan kos $680. Dan tingkat kegiatan rendahnya adalah 26.000 jam dengan kosnya $500. Maka diketahui selisih dari high and low-nya, kosnya itu $180 dan selisih high and low dalam tingkat kegiatan yaitu adalah 22.000 jam. Setelah mengetahui selisih high and low dari cost dan tingkat kegiatan perusahaan tersebut, kemudian kita akan mencari tarif variabel cost-nya, yaitu adalah $180 dibagi 22.000 jam. Maka hasilnya adalah $0,00818 per jam kerja. Kemudian kita hitung total dari variabel cost, high dan low-nya untuk mencari tahu fixed cost-nya. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Diketahui total cost dari high-nya adalah $680 dan total cost untuk yang low adalah $500. Telah kita ketahui tadi 0,00818 adalah variabel cost-nya.
Maka untuk yang high dikalikan dengan tingkat kegiatannya 48.000 kali 0,00818, maka hasilnya adalah 393. Kemudian dikurangkan dengan total cost, maka ditemukan hasil fixed cost-nya adalah $287. Dan untuk yang low, 26.000 jam dikalikan dengan variable cost-nya 0,00818, maka ditemukan variable cost-nya sebesar $213. Kemudian dikurangkan 500 kurang 213, maka ditemui fixed cost-nya adalah $287. Demikian penjelasan kami tentang cost behavior analysis. Sekian dan terima kasih.